Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kembali pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan kajian berseri berkenaan dengan tema membumikan nilai-nilai Ramadan. Pada malam ini saya ingin menampakkan, saya ingin menonjolkan dan memberi kesan tambah bahwa Ramadan itu teristimewa untuk kita kaum muslimin, karena sesungguhnya Ramadan itu adalah memang benar-benar madrasah, benar-benar training bagi kita umat Islam khususnya. Nah, oleh karena itu marilah kita gali berbagai keistimewaan ini. Bukan sekedar kita lalui Ramadan itu dengan sekedar atau cukup dengan saum di siang hari, tarawih di malam hari, dan tilawatul Quran, tetapi juga tentu masih banyak hal-hal lain yang kita harus bisa gali dari bulan yang penuh barokah ini. Nah, ternyata kalau kita hayati, kalau kita fahami, kalau kita telusuri, bulan Ramadan ini adalah mengajarkan pula kepada kita tentang tema yang akan kita kaji pada malam hari ini. Tema itu adalah tahan uji. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, ternyata Ramadan, satu bulan penuh ini juga mengajarkan kepada kita suatu karakter yang bagus sekali, suatu sikap, dan harusnya menjadi sifat karakter dan kepribadian ya setiap umat Islam. Dia adalah tahan uji. Kalau kita pahami kalimat tahan uji itu di dalam bahasa Indonesia biasanya adalah disebut dengan juga kalimat tangguh ya, karena dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan berani diuji, sanggup diuji, atau sudah terbukti. Dalam artian lain juga diartikan dengan struggle, artinya adalah memang dengan susah payah maju terus ya dalam perjuangan. Atau juga kita bisa identikan juga dengan istilah lain, adalah disebut dengan ulet ya, tidak mudah putus asa, yang disertai dengan kemauan keras dalam berusaha untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Jadi ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita fahami terlebih dahulu kalimat tahan uji atau kalimat tangguh atau kalimat ulet atau kalimat struggle, itu sebetulnya adalah semuanya diajarkan oleh Ramadan kepada kita sekalian. Jadi sudah semestinya seorang muslim itu adalah tidak cengeng, seorang muslim itu harus dia adalah tahan banting ya, tidak manja ya. Karena apa? Karena memang Ramadan itu sudah menggemblengnya sedemikian rupa. Nah, bagaimana kita bisa buktikan bahwa Ramadan itu telah menggembleng kita dalam makna tahan uji atau ulet atau tahan banting atau tangguh tadi itu? Coba kita mari ingat bersama-sama tentang Ramadan ini dengan apa yang ada di dalamnya. Kita dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
terbiasa lapar, terbiasa susah, terbiasa qanaah, dan itu tidak boleh kalah begitu saja. Misalnya pada jam 9 kita sudah biasanya ngemil, sudah biasa makan sarapan misalnya, atau jam 2 siang kita sudah biasa makan siang, atau sudah biasa kembali makan besar, tetapi pengen untuk makan tetapi tidak boleh makan. Walaupun lapar tetapi terus kegiatan harus berjalan, apalagi kalau sedang dalam suasana normal. Ya, pekerjaan harus terus berjalan dan harus selesai, bahkan harus mencapai target untuk pekerjaan hari itu. Dan itu menunjukkan ikhwatul iman bahwa saum tidak mengajarkan kita cengeng. Saum tidak mengajarkan kita manja. Betapapun perut lapar, betapapun kita susah, betapapun kita mendapatkan ujian, terus harus berjalan terus. Ini adalah suatu perjalanan hidup yang harus kita lalui, yang harus kita arungi, dan tidak boleh kena lelah atau tidak boleh pantang mundur. Itu sebetulnya kesan yang ditanamkan oleh bulan Ramadan. Ba'da maghrib kita itu kan makan ataupun fatur, ya, berbuka, dan biasanya kalau kita sudah makan berarti kan kita kenyang. Kalau orang sudah kenyang pengennya kan istirahat, ya. Mungkin menjulurkan kaki, mungkin bercengkrama dengan keluarga, mungkin nyantai-nantai gitu kan. Akan tetapi kita tidak demikian. Justru bulan Ramadan bukan untuk itu. Kita diajarkan untuk bagaimana caranya terus menghadapi berbagai ujian, dan ujiannya adalah kata Allah, kamu harus sholat. Sholatnya itu kalau saja diambil yang paling sedikit, ya, yaitu 11, sesuai dengan contoh yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka 11 rakaat. Kalau 11 rakaat itu adalah dengan menggunakan tumak ninah, maka bisa jadi sampai dengan 1 jam. Nah, kalau seandainya misalnya adalah dia adalah sampai dengan 1 jam dia berdiri misalnya, padahal perutnya dalam posisi kenyang, atau misalnya ba'da fatur, tapi dia terus harus jalankan. Ini adalah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah perintah Allah, ini adalah anjuran daripada syariat. Lalu kemudian setiap kita dengan tangguhnya, dengan tegapnya, dengan persiapan yang sedemikian rupa, pergi ke masjid, lalu kita lomba dengan yang lain, lalu kemudian kita atur shaf kita dan seterusnya. Walaupun tentu zaman sekarang adalah sedang di rumah, tapi saya berbicara dalam suasana normal. Artinya adalah makna dari Ramadan ini tetap saja kita harus serap, ya. Jadi Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk bisa bertahan. Betapapun kita lelah, betapapun kita lapar, betapapun kita malas, betapapun kita ngantuk, harus laksanakan. Ini adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sesuatu yang akan membawamu pada suatu keberuntungan. Ini adalah akan membawamu kepada suatu kesuksesan. Jalan terus. Untuk sukses itu harus perlu dengan kerja keras. Tidak boleh cengeng, tidak boleh pandang mundur. Semua itu ditanamkan oleh bulan Ramadan. Subhanallah. Apalagi nanti kalau sudah mendekati dengan Idul Fitri, ada namanya Al-Ashru Al-Awakhir, 10 malam terakhir, ada namanya i'tikaf, ada namanya tahari, Lailatul Qadar, di mana, ya, bagi yang ingin melaksanakannya dengan sesungguhnya, ya, sesungguhnya saya katakan, yaitu bahwa dari mulai subuh 20 itu, 21, terus menerus, ya, 24 jam kali 10 hari. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya itu adalah 10 hari. Ya, setiap tahun 10 hari, setiap tahun 10 hari. Dan pada tahun di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah, bahkan i'tikafnya 20 hari. Coba ikhwatul iman kita renungkan, ternyata sebetulnya ini adalah merupakan suatu bukti kepada kita bahwa sudah
sudah semakin lelah ya karena masuk di sepertiga terakhir, tetapi bukan tambah memble, tetapi ditambah lagi dengan i'tikaf. Ini adalah suatu latihan di mana kita harus bertahan. Semakin lelah, semakin kita harus sabar. Dan semakin lelah, justru pahalanya, hadiahnya, bonusnya tambah besar. Nah, ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum, ini adalah sebetulnya pendidikan kepada kita umat Islam supaya kita ini adalah tahan uji, ulet, tidak mudah memble, tidak mudah pudar, tetapi tetap struggle, dan ini adalah sebetulnya diajarkan oleh Ramadan. Nah, oleh karena itu ikhwatul iman, dalam hal ini maka sesungguhnya kita adalah harus pandai-pandai untuk menyerap ya semua ini sehingga menjadi sesuatu yang bermakna, dan apabila hal ini adalah sudah terbiasa maka tentu akan sangat positif bagi kehidupan kita. Dan sangat diperlukan tentu adalah sikap struggle ini adalah dalam perjuangan hidup ini. Nah, ikhwatul iman, kalau kita lihat di samping Ramadan sebagai penegas, sebagai pengukuh, itu Al-Quran dan As-Sunnah betul-betul banyak sekali dalil yang memberikan penegas dan pengukuh kepada kita bahwa Islam memang benar-benar mengajarkan agar kita ini menjadi orang yang bandel, artinya adalah orang yang tidak mudah patah ya, tetapi terus berusaha yang sampai dengan akhirnya adalah cita-cita dan target itu adalah menjadi tercapai. Salah satu di antara yang harusnya menjadi pelajaran kepada kita adalah misalnya banyak sekali ya di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, dan tentu saya ambilkan misalnya adalah tentang membaca Al-Quran. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan dari Aisyah, ya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan begini, kata beliau, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safarati al-kirami al-bararah. Ya, orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia mahir dalam membaca Al-Quran itu, maka dia akan bersama para malaikat yang tentu akan menjadi orang yang beruntung. Nah, ada yang menjadi pelajaran pada kita kali ini, yaitu kata Rasul alaihi salatu wassalam, walladzi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqqun falahu ajran. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Qur'annya itu dalam keadaan kesulitan, dalam riwayat yang lain disebutkan dengan yatata'u, ya, di mana dia terbata-bata. Dia ngajinya tidak lancar, dia ngajinya terbata-bata, dia ngajinya mungkin merasa sulit, mungkin belum bisa, mungkin kesulitan karena memang belajarnya sudah tua misalnya. Sehingga kata orang, jadi belajar sesudah besar dan tua itu adalah bagaikan mengukir di atas air. Jadi akhirnya dampaknya adalah bahwa membaca Al-Quran itu adalah termasuk susah, mungkin banyak salahnya, tapi dia pengen terus, kemauannya besar untuk membaca Al-Quran. Tetapi memang kemampuannya sampai di situ, akhirnya apa? Kata Rasulullah SAW, orang seperti itu akan Allah balas 2 kali lipat dari orang yang biasanya. Ikhwatal iman yang rahmati Allah SWT, saya ingin kesankan bahwa kata Rasulullah SAW, dia terus baca Quran, walaupun dia mengalami kesulitan, dia terus berusaha. Inilah yang harus kita tarik, bahwa Islam sebetulnya mengajarkan kepada kita untuk tahan uji, ya. Betapapun ada kesulitan, tidak cengeng, lalu sudahlah, karena nggak bisa, maka berhenti saja, begitu. Itu tidak demikian. Karena itu, ikhwatal iman rahimani Allah yakum, ini adalah pelajaran penting untuk kita sekalian. Lihat misalnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 169 sampai dengan 173. Allah berfirman, tentu ayatnya adalah beberapa ayat, tapi ada kalimat sebetulnya yang akan menjadi bagian terpenting bagi pelajaran kita malam hari ini. Bermula dari kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian kira bahwa orang yang mati terbunuh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mati. Allah berfirman, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu adalah hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshirun, dan seterusnya. Lalu kemudian Allah SWT berfirman di ayat yang ke-173-nya, kata Allah, alladzina qala lahumun nasu, yaitu orang-orang yang mereka itu adalah dikatakan oleh musuh mereka atau oleh orang-orang yang imannya mulai rapuh. Kata, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Lihat tuh, sedemikian banyak orang yang berkerumun untuk membantai, untuk membumi hanguskan, untuk memusnahkan kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian pada mereka. Ikhwatul iman, coba kita bayangkan, kita gambarkan seperti apa ya, bahwa orang-orang sudah sepakat berkerumun untuk memerangi kalian kaum muslimin. Apa kira-kira sikapnya? Apakah sikapnya, ya sudahlah, misalnya adalah berhenti saja, ya sudahlah, mungkin murtad saja, na'udzubillah min dzalik, atau mungkin saja dia pulang kembali ke rumahnya. Ikhwatul iman, disinilah letak bahwa Islam mengajarkan untuk justru tegar. Tidak boleh kemudian putus asa, tidak boleh kemudian patah arang, tetapi terus, kata Allah SWT, di sini disebutkan fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka justru semakin bertambah, semakin kokoh iman mereka, dan mereka justru mengatakan, kata mereka, cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengajarkan agar kita punya sikap, namanya adalah yang disebut dengan struggle tadi, yaitu tahan uji, tahan banting, ulet, tidak mudah patah, dan seterusnya. Dan ini adalah salah satu yang harus kita ambil. Lihat misalnya dalam Al-Qur'an yang lain. Kata Allah SWT surat Ali Imran juga ayat 200, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru, dan tambahkan lagi kesabaranmu. Musabarah itu, ikhwatul iman, bahkan ditekankan oleh Allah SWT setelah kalian bersabar. Warabitu, bahkan murabatah, setia menjaga perbatasan. Nah, ikhwatul iman, ini adalah merupakan satu bukti bahwa kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa yang disebut dengan, saya katakan tadi, tahan uji, tahan banting, tidak kemudian mudah patah dan mudah leleh. Dan masih banyak lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu sampai menjemputmu kematian. Artinya apa? Ya tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti di jalan, terus istiqomah gitu. Nah, ikhwatul iman, sikap ini adalah diperlukan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi, misalnya Allah berfirman dalam surat Maryam, kata Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Allah SWT menganjurkan kepada kita agar kita betul-betul bertahan, bersabar, sehingga kita adalah menjadi orang-orang yang beruntung. Di dalam hadis misalnya, Rasul SAW bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari salah seorang sahabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, inna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah SAW. Ada orang dari kalangan Ansar bertanya pada Rasul dan meminta, lalu ada kata-kata begini, kata Rasulullah SAW, waman yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang berusaha untuk menjadikan jiwanya bersih dan suci,
niscaya Allah akan jadikan dia sebagai orang yang suci. Wa man yastaghni yughnihillah. Orang yang berusaha untuk mencukupkan diri, Allah akan berikan kecukupan. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang dia berusaha untuk meningkatkan kesabarannya, Allah pun akan berikan dia kesabaran. Ikhwatul iman, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bahwa sedemikian rupa tidak kalah begitu saja, terus berusaha, terus berusaha, terus berusaha. Jangan putus di jalan. Ini adalah bagian dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika misalnya adalah menerima wahyu pertama kali, lalu kemudian bercerita tentang itu kepada Khadijah, lalu Rasulullah SAW khawatir terhadap dirinya, lalu oleh Khadijah dibawa kepada Waraqah bin Naufal, lalu kemudian ada satu pernyataan bahwa kata beliau, sesungguhnya orang yang membawa ajaran seperti apa yang engkau bawa pasti akan diusir oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari negerinya akan diusir. Kata Rasulullah SAW, apakah mereka akan mengusirku? Kata Warqah bin Naufal bahwa orang yang membawa risalah seperti Anda adalah akan mengalami nasib seperti itu. Rasulullah SAW berhenti dari dakwahnya karena ada berita seperti itu. Rasul tetap berjalan. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, ini adalah sebenarnya merupakan banyak bukti kepada kita bahwa Islam mengajarkan agar kita ini adalah punya sikap namanya tahan uji, dan bulan Ramadan pun seperti yang tadi saya katakan adalah benar-benar mengajarkan kepada kita tentang hal itu. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, ada hal yang harusnya adalah kita punya cara, ya, bagaimana agar kita ini adalah tidak menjadi orang yang cengeng, tidak menjadi orang yang manja, tidak menjadi orang yang patah arang, tidak menjadi orang yang mudah berhenti ketika kita menghadapi perkara-perkara yang menjadi penghalang dalam perjalanan perjuangan setiap orang berusaha mencapai cita-citanya. Dan itu adalah ada sebabnya. Sebabnya bisa jadi karena manja, ya. Dia terbiasa dari dulu tidak terbiasa untuk bagaimana menghadapi masalah-masalah yang berat dalam hidup ini. Dia inginnya adalah serba instan, ya. Ada pengen ini, ada. Harus pengen ini, harus ada. Pengen ini, harus ada. Nah, orang yang seperti ini bisa jadi punya kemungkinan yang besar apabila menghadapi perkara yang berat, dia tidak terbiasa. Karena terbiasanya dia dikhidmati, terbiasanya dilayani, terbiasanya adalah dengan sesuatu yang enak dalam hidupnya, sehingga orang seperti ini adalah tentu akan dimungkinkan, ya, tidak kuat dalam menerima hal-hal yang berat. Karena itu, ini adalah menjadi penyebab yang harus kita garis bawahi. Berikutnya adalah bisa jadi karena kurang pengajaran. Kurang bimbingan, kurang pelajaran, kurang diberikan satu pencerahan-pencerahan, kurangnya ilmu kepada orang itu tentang harusnya orang itu adalah bertahan dan istiqomah saat menghadapi ujian dan cobaan. Dan berikutnya adalah karena kebiasaan, ya. Pada saat orang itu adalah memang terbiasa dengan cara seperti itu, lalu dibiarkan, tidak ada teguran, tidak ada usaha untuk menghentikannya, tidak ada usaha untuk meluruskannya, tidak ada usaha untuk membimbingnya, maka orang itu adalah khawatir, ya, seperti itu adalah akan menjadi orang yang kemudian tidak siap. Dan terutama generasi muda, ya, di mana saat sekarang ini adalah serba sulit atau serba tantangan, maka diperlukan, ya, struggle ini dalam kehidupannya. Nah, agar tumbuh, ya, agar tumbuh, tahan uji, ataupun orang itu adalah dalam keadaan posisi yang ulet, agar struggle ini adalah ada setidaknya beberapa langkah yang harus kita coba upayakan supaya muncul yang disebut dengan tahan uji itu. Pertama adalah pendidikan yang baik, husnut tarbiyah. Adanya pelajaran, adanya transformasi, adanya
orang tua, generasi tua, para guru, para pendidik, mungkin para tokoh masyarakat memberikan pewarisan nilai-nilai ya tentang khususnya yang berkaitan dengan masalah tahan uji ini, sehingga akan tumbuh meresap pada generasi muda yang akan datang dan sedang tumbuh. Kedua, harus ada contoh ya, orang tuanya, masyarakatnya, mungkin di sekolahnya harus dibiasakan, harus ada contoh sehingga dia punya gambaran bagaimana sebetulnya ujian itu harus dihadapi. Ketiga adalah harus ada pembiasaan. Ya, dibiasakan, jangan sampai ada masalah sedikit, kemudian dia cukup dengan mengadu atau ingin segera terselesaikan masalahnya dan dia tidak berusaha. Nah, seperti ini adalah harus dikurangi, tetapi harus dibiasakan. Hadapi permasalahan itu dengan penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan keuletan. Berikutnya adalah ada namanya penyertaan. Orang itu diajak berserta dalam menangani masalah-masalah. Ya, sehingga dia punya pengalaman, dia punya gambaran, dia punya wawasan bahwa menghadapi masalah ini rumusnya begini, menghadapi masalah begini rumusnya begini, sehingga tidak sekedar teori tapi dia betul-betul diajak terjun ke lapangan sehingga dia tahu tentang bagaimana mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Berikutnya adalah diuji. Memang sengaja ada skenario tertentu ya yang harus diujikan kepada anak-anak itu, sehingga dia adalah kalau muncul ini apa yang kalian akan lakukan. Nah, tentu adalah dengan bukan sekedar ujian di atas kertas, tapi ujian dalam bentuk studi kasus dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah saya sampaikan bahwa penting untuk menumbuhkan ya rasa bahwa dia adalah untuk mengatasi masalah-masalah itu adalah dengan cara sholat ya. Kata Rasulullah SAW, apabila Rasul itu menemukan perkara yang susah, idza hazabahu Rasulullah SAW apabila menemui perkara yang buntu, yang sangat sulit, nah beliau apa? Ternyata beliau adalah berwudu, kemudian salat. Atau dalam Al-Quran Allah SWT berfirman wasta'inu bisabri wassalah. Oleh karena itu ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, sesungguhnya syariat dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sedemikian lengkap mengajarkan kepada kita tentang bagaimana agar tumbuh ya yang disebut dengan ulet itu atau tahan uji itu atau struggle itu. Dan karena kita sedang melalui bulan Ramadan, maka kembali kesankan pada diri kita bahwa Ramadan ini sebetulnya mengajarkan kepada kita, memberi kuliah pada kita tentang bagaimana seorang muslim itu adalah sabar. Sudah kita bahas, tapi yang saya tonjolkan malam hari ini adalah bahwa dia terus tidak pandang mundur, tidak berhenti, tidak putus asa, tidak jemu, tidak bosan, tetapi terus berbagai perkara yang dihadapi itu adalah dia berusaha untuk ditangani, dan akhirnya terus dia menerus melakukan sampai dengan dia berhasil dan mencapai target dan cita-cita yang dicita-citakannya. Ikhwatal iman rahimani Allah iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat bahwa Ramadan sesungguhnya adalah sudah sedemikian rupa mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai yang sangat luhur. Tinggal kitanya saja bagaimana cara menggali hal itu dan membiasakannya, menularkannya, dan menyatukannya sehingga dia menjadi senyawa dalam berbagai kehidupan dan sikap kita, sehingga betul-betul Ramadan itu adalah memberi citra, memberi warna, memberi dampak pada kehidupan kita sehari-hari, bahkan sepanjang umur kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.